Hai semuanya, kamu pernah nggak ngerasa harus banget terlihat oke di depan orang lain? Pakai baju branded, nongkrong di tempat yang instagramable, posting lifestyle yang kayaknya wow banget, padahal kenyataannya dompet kamu udah tinggal angin dan limit pay later udah mendekati neraka? Nah, ini kita lagi ngomongin satu penyakit finansial yang diam-diam merusak masa depan banyak orang, yaitu gengsi. Gengsi itu ibarat jebakan tikus yang dibungkus coklat. Dari luar kelihatan manis, tapi dalamnya tajam. Banyak orang yang jatuh miskin bukan karena mereka nggak punya penghasilan, tapi karena mereka nggak bisa lepas dari tekanan buat terlihat sukses lebih cepat daripada kenyataannya. Dan kamu tahu nggak, ini bukan cuma soal uang, ini soal mentalitas, soal pola pikir. Soal bagaimana kita lebih peduli sama pandangan orang lain daripada keamanan finansial kita sendiri. Lucunya, banyak dari kita yang rela hidup pura-pura demi dianggap berhasil. Padahal, orang-orang yang kamu coba impress itu, ya mereka juga lagi pura-pura. Mereka juga lagi berusaha keras terlihat keren, pakai filter yang tebal, dan kadang cuma nambah followers, bukan nambah tabungan. Dunia kita ini aneh ya. Banyak orang lebih takut kelihatan miskin daripada benar-benar miskin. Ada yang gajinya masih UMR tapi udah nyicil iPhone keluaran terbaru. Makan Indomie tiap malam tapi posting feed lagi makan steak. Beli mobil biar nggak dikatain nggak mampu, padahal servis rutin aja udah bikin stres. Semua demi gengsi. Dan yang nyebelin, gengsi ini nggak pernah puas. Begitu kamu bisa beli A, kamu pengen B. Begitu kamu punya B, kamu ngelirik C. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu udah kerja keras bertahun-tahun cuma buat bayar tagihan, bukan buat hidup tenang. Yang lebih parah, gengsi itu menular. Kalau lingkungan kamu isinya orang-orang yang suka pamer, besar kemungkinan kamu juga bakal ikutan. Bukan karena kamu mau, tapi karena kamu merasa harus. Kamu takut jadi yang paling bawah. Kamu takut dibilang nggak level. Tapi coba pikir deh. Sejak kapan kekayaan diukur dari sepatu yang kamu pakai? Sejak kapan nilai diri kamu ditentukan dari merek tas yang kamu bawa? Coba lihat orang-orang kaya beneran. Banyak dari mereka tampil biasa aja. Pakai kaos polos, sandal jepit, makan di warung kaki lima. Kenapa? Karena mereka udah nggak butuh validasi. Mereka tahu nilai mereka bukan dari penampilan tapi dari aset yang mereka punya. Mereka lebih fokus nambah kekayaan, bukan nambah pujian. Sementara itu, banyak orang yang miskin karena ingin terlihat kaya. Mereka habiskan uang buat hal-hal yang nggak nambah aset, cuma nambah citra. Padahal citra itu murah, bikin branding itu gampang. Tapi bikin rekening gendut, nah itu butuh kerja keras, konsistensi, dan anti gengsi. Pernah ada seseorang yang kerja keras banget buat bisa beli motor sport. Tiap bulan dia nyisihin gaji, rela makan hemat, dan bahkan ngutang sana-sini buat DP-nya. Begitu motornya sampai, dia langsung pamer di medsos. Dapat banyak likes, banyak komentar. Tapi beberapa bulan kemudian, dia harus jual motor itu karena kepepet biaya hidup. Lalu balik lagi ke motor bebek lamanya, tapi sekarang dengan beban utang yang belum lunas. Itulah gengsi. Dia cuma pengen terlihat keren, tapi akhirnya malah kehilangan kontrol atas keuangannya sendiri. Satu hal yang harusnya kamu tahu, jadi kaya itu bukan hasil dari terlihat kaya. Justru, jadi kaya itu proses panjang yang seringkali kelihatan sangat biasa dari luar. Nggak heboh, nggak ada pesta, nggak banyak posting. Tapi ada tabungan yang konsisten, ada investasi kecil-kecilan yang terus tumbuh, ada keputusan-keputusan kecil yang bijak, kayak nggak beli baju tiap minggu atau nggak ikut-ikutan beli kopi kekinian tiap hari. Banyak orang berpikir kalau dia nggak tampil mewah, orang lain nggak bakal respect. Padahal respect itu datang dari karakter dan konsistensi. Orang yang tahan godaan buat hidup pura-pura itu jauh lebih kuat dari orang yang ngumpulin barang branded buat nutupin ketakutan dalam dirinya. Ada juga yang takut kehilangan teman kalau nggak ikut gaya mereka. Tapi kamu tahu nggak? Kalau kamu harus pura-pura kaya buat diterima di suatu lingkaran, berarti itu bukan lingkaran yang tepat. Teman sejati nggak peduli kamu pakai apa, tapi peduli kamu jadi siapa. Dan jujur aja, teman yang cuma datang pas kamu terlihat keren, biasanya juga pergi pas kamu lagi susah. Gengsi juga bikin kamu susah maju. Karena kamu terlalu fokus pada gimana caranya terlihat sukses sekarang. Kamu lupa bangun fondasi buat jadi sukses beneran di masa depan. Kamu buang duit buat kelihatan mapan, padahal uang itu bisa kamu pakai buat belajar skill baru, ikut workshop, mulai usaha, atau investasi. Tapi semua itu nggak kamu lakukan karena, ya, gengsi tadi. Kamu lebih milih beli status instan daripada masa depan yang solid. Mungkin kamu mikir, tapi kan hidup juga harus dinikmati. Setuju bro, hidup memang harus dinikmati. Tapi nikmat itu beda sama pamer. Kamu bisa menikmati hidup dengan cara yang sederhana tapi tenang.
Duduk di warung kopi pinggir jalan sambil ngobrol sama teman-teman yang nggak munafik, itu lebih nikmat daripada ngopi di kafe mahal tapi hati deg-degan nunggu notifikasi tagihan kartu kredit. Menikmati hidup bukan berarti memaksakan gaya yang nggak sesuai isi kantong. Justru menikmati hidup yang benar itu adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Ketika kamu punya simpanan darurat, dan kamu tahu kamu bisa hadapi apapun yang terjadi, itu baru nikmat yang sejati. Dan sayangnya gengsi nggak pernah ngasih kamu itu. Yang ada malah bikin kamu makin terjebak dalam siklus hidup pura-pura. Gengsi juga musuh utama kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu artinya kamu bisa hidup sesuai dengan nilai dan prioritas kamu, bukan tekanan sosial. Kalau kamu masih beli barang karena takut dipandang rendah, kamu belum bebas. Kamu masih dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Dan selama itu terjadi, kamu bakal capek terus, kerja keras bukan buat diri kamu, tapi buat image yang kamu pikir orang lain pengen lihat. Bayangin kalau kamu bisa bilang, aku nggak butuh validasi siapa-siapa. Kamu bisa pakai motor lama dengan bangga, makan siang di warteg tanpa rasa malu, dan pakai baju tanpa logo besar tapi tetap percaya diri. Itu tandanya kamu udah lepas dari gengsi, dan itu langkah pertama menuju kekayaan sejati. Karena kamu sekarang bisa mengalokasikan uang ke hal-hal yang bikin kamu tumbuh, bukan cuma terlihat tumbuh. Jadi gimana caranya ngelawan gengsi? Pertama-tama, sadari bahwa kamu nggak hidup buat nyenengin orang lain. Kamu hidup buat nyenengin diri kamu sendiri, versi terbaik kamu, bukan versi editan buat konsumsi orang. Lalu, mulai jujur sama kondisi keuangan kamu. Jangan maksa gaya kalau belum waktunya. Dan penting juga, belajar bilang enggak tanpa rasa bersalah. Enggak semua undangan nongkrong harus kamu penuhi. Enggak semua tren harus kamu ikuti. Enggak semua komentar harus kamu buktikan. Yang lebih penting dari gengsi adalah progres. Mending kamu nggak kelihatan keren sekarang, tapi 5 tahun lagi kamu bisa beli rumah cash, daripada kamu kelihatan kaya hari ini tapi besok masih bingung bayar cicilan. Jangan tertukar antara penampilan dan pencapaian. Keduanya beda. Dan pencapaian nggak butuh show off, cukup kamu dan rekeningmu yang tahu. Lucunya, saat kamu udah bebas dari gengsi, kamu akan lebih damai. Kamu akan merasa ringan, karena kamu nggak harus lagi ngikutin standar orang lain. Kamu mulai ngerasa cukup dengan apa yang kamu punya. Dan dari rasa cukup itu, kamu bisa mulai bangun hidup yang beneran kamu mau. Yang sehat, stabil, dan bisa kamu nikmati tanpa drama. Gengsi itu racun yang dikemas dalam bungkus pujian. Dan kita semua pernah, setidaknya sekali, mencicipinya. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa terus hidup dalam lingkaran pamer-pameran, atau kamu bisa melangkah ke kehidupan yang lebih nyata. Yang nggak selalu glamour, tapi penuh makna. Percaya deh, jadi kayak itu bukan soal tampilannya, tapi soal ketenangan yang kamu punya karena kamu tahu kamu nggak terikat sama gaya hidup yang palsu. Kamu kerja buat diri kamu sendiri, bukan buat foto yang cuma dilihat 5 detik lalu dilupakan. Pada akhirnya nggak ada yang peduli kamu pakai sepatu apa, tas apa, jam tangan apa. Yang mereka lihat adalah kamu bahagia atau enggak. Dan kamu cuma bisa bahagia kalau kamu hidup dalam kejujuran sama dirimu sendiri, sama keuanganmu, dan sama arah yang kamu pilih. Jadi, kalau kamu beneran mau kaya, mulailah dari hal yang paling sederhana tapi paling sulit, berhenti gengsi. Karena gengsi nggak pernah bikin kamu naik kelas. Yang bikin kamu naik kelas adalah kerja keras, sabar, konsisten, dan kesediaan buat terlihat biasa untuk sementara waktu, supaya nanti kamu bisa jadi luar biasa. Beneran, bukan cuma di foto. Semoga video ini bermanfaat, see you di next video.